Manset, stagen, lontorso, kemben. Ini apa namanya? Manset, stagen. Aku ambilnya itu jauh. Masa aku lupa banget sih. Korset, astagfirullah. Namanya korset. Aduh, bukan konslet. Yang konslet mah gua. Masa? Gak inget itu namanya apa. Lama banget lagi. Assalamualaikum Sobat CS. Apa kabar hari ini? Semoga Sobat CS tetap sehat, semangat, bersyukur, dan selalu berjuang buat bahagia. Lama nggak bikin video, kayaknya lebih dari 1 minggu, 2 minggu, biasanya tiap minggu pasti bikin. Kayaknya lagi ini sih, lagi ngumpulin mood. Lagi mencoba untuk mengumpulkan mood untuk membuat video selanjutnya. Sebenarnya setelah yang kemarin Mastek, itu kan lanjutannya adalah kemo. Nah, kalau kemo itu memang bisa jadi akan panjang. Pasti akan menjadi beberapa part karena memang kemonya aja 20 kali kan. Jadi buat mengawalinya itu memang butuh mood yang sangat ekstra. Udah gitu memang beberapa saat kemarin aku juga habis ngadopsi satu kitten yang ketemu di POM. Terus abis itu ternyata nambah lagi jadi 2. Jadi lagi menikmati ngurusin kitten itu aja sih di rumah. Lagi menikmati itu jadi booster sumber kebahagiaan. Itu kenapa aku selalu bilang ke teman-teman, ya apapun kondisinya, ya kita tetap harus berjuang buat bahagia, apapun caranya dalam artian yang pasti jangan sampai itu keluar dari norma, terus udah gitu merugikan orang lain atau merugikan diri kita sendiri. Tapi kalau misal kayak kita punya kitten kan, ya itu semoga sih bisa membantu mereka juga ya gitu. Walaupun mungkin tempat tinggalku nggak terlalu luas dan harus berbagi dengan kitten, ya nggak masalah. Toh itu juga ngaruh beneran kok ternyata, bikin booster bahagia banget. Jadi kalau nanti sepanjang videoku ada suara ngeong-ngeong atau suara yang lain, ya mohon dimaklumi. Nah, untuk kali ini sudah bisa dilihat di sampingku. Jadi belum mau share tentang kemo, mungkin video next akan bahas tentang kemo. Tapi hari ini aku mau bahas tentang tools yang ada di sampingku. Nah, di sampingku ini ada tools yang biasanya aku pakai buat kalau pas lagi aku mau kemana-mana. Jadi seperti yang teman-teman tahu di videoku sebelumnya terkait dengan histori kankerku di tahun 2020 itu kan aku ada penyebaran ke tulang belakang. Jadi kondisi tulang belakangku itu lumayan rapuh, terus riskan banget sih kalau misal aku masih pecicilan kayak dulu gitu. Jadi kayak lompat-lompatan, ngangkat berat itu udah pasti udah nggak aku lakuin lagi. Bahkan pas lagi di 2020 itu sebelum aku mendapatkan treatment radiasi, sholat pun aku nggak berani berdiri karena untuk rukuknya itu aku bermasalah gitu. Jadi di punggung itu berasa banget di saat aku pakai ruku, kayak tumpuan di tulang belakangku itu berasa sangat sakit. Terus udah gitu juga nggak nyaman banget gitu. Jadi ya mau nggak mau beberapa bulan tuh aku sholatnya sambil duduk gitu, biar
biar aman lah gitu. Karena kata temanku yang seorang dokter pun beliau wanti-wanti, katanya lebih baik mencegah lah daripada mengobati. Itu kan tulang belakang ya, dengan masa tulang yang tidak kuat lagi gitu kan. Ya yang paling tidak boleh itu adalah jatuh atau cedera di bagian itu gitu, karena di saat di situ cedera, pengobatannya tuh jauh akan lebih sulit daripada kita berhati-hati untuk mencegah itu terjadi. Nah, jadi di sebelah sini itu adalah peralatan perang dan perlengkapan perangku sebelum aku jalan jauh. Jadi kalau misal mau bepergian nih, entah itu kalau pas lagi ada seminar di luar, atau mungkin mau naik motor, atau mau naik Grab, pokoknya apapun lah, beraktivitas di luar yang itu cukup jauh dan cukup lama gitu, aku harus pakai perlengkapan perang ini. Dan itu wajib, karena kalau di rumah sih sebenarnya kalau memang akunya mau safety, ya harusnya sih aku make gitu, minimal salah satu lah gitu. Tapi karena memang gimana ya, jujur pakai perlengkapan perang ini ngap juga gitu. Jadi ya kalau pas lagi di rumah yang penting sih aku lebih hati-hati gitu. Tapi kalau untuk keluar dan itu harus jauh atau mungkin harus di luar lama, ya emang harus memakai ini gitu. Jadi ini sudah kayak baju perangku, rompi anti peluru yang kayak gitulah pokoknya. Nah, ini ada dua. Jadi yang satu ini adalah korset. Jadi ini korset yang rezeki banget, alhamdulillah banget aku dapat. Jadi korset ini bentuknya kayak gini. Ini kotor karena dulu pas lagi radiasi kan, kalau kita radiasi bagian yang mau diradiasi itu digambar ya, digambarnya pakai spidol permanen di badan kita. Jadi digambar pakai spidol permanen yang itu nanti akan dipakai di area yang akan diradiasi. Nah ini karena memang dia langsung aku pakai di dalam gitu kan, jadi dia langsung kena si bagian yang tadi sudah digambar pakai spidol itu, jadilah dia masih berbekas sampai sekarang gitu. Tapi insya Allah tidak mengurangi fungsinya kok, mau bentuknya seperti apapun. Dan ini amat sangat membantu sekali, dan ini warisan dari seorang teman yang memang keluarganya juga cancer, dan keluarga tersebut sudah meninggal. Semoga menjadi amal jariah buat beliau, karena insya Allah ini aku pakai dan sangat bermanfaat banget gitu. Dan ini selalu aku pakai. Jadi dia bentuknya memang panjang kayak gini. Di sini ada perekatnya, dan langsung dipakai aja gitu. Jadi nanti mungkin di samping aku kasih video cara pakai dia itu seperti apa, dan sangat gampang sekali sih. Nah, si korset ini kenapa dia sangat bermanfaat dan sangat membantu banget, aku sangat terbantu dan merasa bahwa punggungku jauh lebih enak gitu. Karena memang di bagian belakang, ini kan biasanya dipakainya di bagian belakang ya, di bagian belakang ini dia ada plat besinya. Nah loh, jadi aku kemana-mana itu bawa plat besi. Jadi di punggung ini ada plat besinya, di bagian belakang ini jumlahnya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi di dalam sini itu ada ini 4 yang sebenarnya ini sama kayak ini ya. Jadi dia apa? Dia berlubang gitu, dan ini besinya bisa diambil, bisa ditaruh. Tapi berhubung kalau ini kebuka pas lagi dipakai, apalagi duduk dalam jangka waktu lama, si besi ini suka nongol sendiri. Makanya sengaja aku jahit. Jadi di sini sengaja aku jahit semuanya tertutup. Jadi kalaupun pas lagi aku duduk atau di posisi yang memang dia harus stay kayak gini dan ketahan di bawahnya ini, si plat besi ini dia nggak naik gitu.
Jadi emang sengaja aku jahit lagi, ditutup biar plat besi ini nggak naik. Kecuali kalau pas lagi mau aku cuci. Kalau aku mau cuci baru aku buka lagi, aku keluarin, habis itu aku cuci. Gitu. Dan ini sangat membantu sekali. Biasanya ini bisa dipakai di luar baju kita atau di dalam baju kita gitu. Kalau dulu pas lagi aku masih radiasi sih aku pakainya di dalam karena memang di luar akan ditambah dengan ini. Dan aku kan radiasinya dulu di Darmais ya, jadi dari Tangerang ke Darmais itu kadang kalau nggak ngegrab mobil ya naik busway gitu. Nah kalau pas lagi naik busway pernah tuh yang aku taruh di luar semua gitu kan, ya seperti itulah orang-orang malah jadi heboh gitu, heboh ngeliatin, heboh nanyain gitu. Jadi kadang kita pas lagi di busway perjalanan, apalagi kalau radiasi kan pagi gitu ya, pengennya istirahat gitu daripada membuat orang-orang jadi heboh dan melihat yang aneh gitu kan. Jadi ya udahlah, aku biasanya sih selalu pakai ini di dalam, terus nanti ini baru di luar baju kayak gitu. Tapi kalau misal sekarang sih udah yang udahlah bodo amat nih kayak gitu. Ini sering aku pakai di luar gitu. Karena apa? Karena memang mempermudahkan di saat kita mau mencopotnya gitu. Karena memang biasanya kalau misal aku ngajar nih pas lagi berangkat nyampe ke tempat ngajar itu aku pakai, tapi ntar pas lagi di tempat ngajar aku copot gitu. Makanya biar untuk memudahkan aku buka dan copotnya aku taruh di luar baju gitu biasanya. Oke, yang ini udah. Terus sekarang lanjut ke tools yang kedua. Nah ini mantep nih. Bentuknya lucu ya. Bentuknya lucu. Oh, nah ini tuh penyangga tulang. Jadi sebenarnya lebih ke penyangga badanku sih gitu, karena kan kita posisi duduk itu bisa jadi melengkung, bisa jadi bentuk S dan sebagainya gitu. Padahal pas lagi posisi kalau kita ada metastasis di tulang belakang dengan kondisi tulang belakang yang rapuh, kan takutnya kalau kelamaan di posisi duduk yang itu kan berbahaya gitu. Makanya pas lagi dulu radiasi itu, selain radiasi aku juga di rujuk dirujuk ke bagian rehabilitasi medik gitu. Nah di rehabilitasi medik setelah dicek bla 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 gitu kan, jadilah dikasih ini jadi ini emang sudah sesuai dengan ukuranku. Jadi memang sebelum dibuatkan ini tuh aku diukur dulu terkait dengan lebarnya, gedenya, terus abis itu panjangnya gitu, dan posisi dia masang yang tepatnya itu seperti apa gitu. Jadi memang ini sudah sesuai dengan sizeku juga gitu. Jadi emang ini yang biasa aku pakai juga untuk di luar. Biasanya ini aku taruhnya di luar baju. Kebayang ya teman-teman? Ini kan bentuknya kayak gini ya. Jadi ya pas lagi pakai ini mah postur kita duduk berdiri itu beneran tegap gitu. Karena memang ada yang menyangga gitu di bagian depan kita ini, ada yang menyangga, di belakang juga ada yang menyangga. Ditambah ini ada platnya gitu kan. Jadi kebayang banget lah itu memang jadi posisi yang sangat oke banget gitu, yang memang seharusnya ya posisi kita duduk dan posisi kita berdiri seharusnya setiap saat memang selalu seperti itu gitu. Tapi kan karena kita sudah terbiasa dengan posisi duduk yang mungkin seperti ini atau miring dan sebagainya gitu, jadi ya di saat pakai mereka berdua ini jujur sangat tidak nyaman sekali, sangat tidak nyaman. Tapi ya gimana lagi gitu, itu yang aman buat kita gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Kalau menurutku sih yang penting sih aman aja sih gitu. Dan kapan aku tidak pakai ini, kayaknya sih akan selalu pakai ini ya, karena memang
walaupun sudah diradiasi, walaupun sudah dapat obat untuk tulangnya gitu kan, tapi tetap saja ya gitu tidak akan sekuat dulu untuk kekuatan tulang kita gitu. Jadi kalau untuk perjalanan jauh, kalau untuk mau pergi kemana-mana ya aku tetap pakai mereka gitu. Dan tips dari aku biasanya kalau pas lagi keluar dan harus pakai mereka gitu kan, kalau misal itu benar-benar yang ini ditaruh di luar baju, terus ini juga ditaruh di depan bajunya gitu, seperti yang aku peragakan, itu kan kalau jilbab kita nggak lebar nutupin semuanya kan pasti akan kelihatan ya. Dan kadang bukan masalah malu karena kita pakai ini sih, tidak sama sekali. Aku tidak ada masalah sih dengan pakai ini, dan menurutku karena memang itu keperluanku ya sama lah kalau misal kita cedera di kaki gitu kita harus pakai apa namanya penyangga buat badan kita, ya emang sama seperti itu menurutku gitu. Cuman kita posisinya di tulang belakang, makanya butuh ada penyangga yang menyangga badan kita agar posisi duduk kita aman. Tapi masalahnya adalah nggak semua orang paham atau mengerti itu gitu. Jadi kadang ngelihatnya juga nggak enak banget gitu. Jadi biasanya sih aku kalau pas lagi keluar, kalau pakai mereka berdua ini pasti di luar itu entah pakai outer atau pakai jaket yang nutupin. Jadi paling yang kelihatan cuma bagian depan ini doang. Yang bagian sini nggak kelihatan, bagian sini nggak kelihatan gitu. Kalau masalah kalau nggak pakai outer atau apa jaket itu ya bakal kelihatan banget gitu. Makanya aku selalu tutup dengan outer atau kalau enggak ya ditutup pakai jaket gitu sih ya. eh Ya itu tadi sih, paling males diliatin orang yang dia ngeliatnya itu entah dengan rasa iba kasihan gitu, karena memang ya nggak perlu dikasihani lah, kita cuma butuh disupport kok, nggak perlu dikasihani yang kayak gitu kan. Dan insya Allah kita masih bisa yang kayak gitu. Terus udah gitu mending kalau kayak gitu, kadang juga ada yang cuma ngomongin doang gitu kan, daripada kayak gitu. Atau mungkin bakal nanya-nanya dan itu nanya detail yang kita kadang juga nggak nyaman di apa namanya ditanya-tanya gitu. Mungkin kalau cuma nanya kenapa mbak terus kita jawab selesai ya udah gitu, tapi biasanya kan panjang ya. Ya itu sih gitu. Jadi kalau misal tanya buat sharing ya masalah, tapi kalau tanya buat kepo doang mah ya buat apa sih gitu. Apalagi kadang kita juga kan kondisi kita kalau pas lagi radiasi itu harus setiap hari, atau mungkin kita kondisi pas lagi kita berangkat kerja yang memang ya udah sih berangkat kerja aja gitu, tapi ternyata memang harus pakai ini dan itu membuat kita menjadi pusat perhatian gitu kan. Jadi ya biar sama-sama nyaman, aku nyaman, orang-orang nyaman juga gitu, nggak tertarik dengan hal yang rada aneh menurut mereka gitu. Ya udahlah ditutup aja, ditutup pakai outer, kalau nggak pakai jaket gitu. Gitu teman-teman. Jadi tadi sharingku terkait ritual sebelum aku berangkat kemanapun. Karena ya walaupun nggak nyaman, insya Allah akan nyaman. Walaupun ini nggak nyaman dipakainya, karena berasa ngap banget, ngap banget. Karena kan pakai korset aja kita udah ngap gitu kan, ditambah pakai ini yang kita duduknya harus kayak gini, wah mantap sekali rasanya gitu. Memang sih tidak nyaman, tapi insya Allah itu aman untuk posisi dudukku, untuk posisi tulang belakangku gitu. Jadi ya nggak masalah juga gitu. Ya yang penting kita coba untuk tetap, ya udah sih gitu. Teman-temanku aja kalau pas lagi ngelihat aku pakai ini, mereka juga awal-awalnya ngelihatnya ya Allah gitu banget. Tapi pas udah biasa ya biasa aja gitu, karena memang akunya pun yang pakai juga biasa aja gitu, nggak yang di gimana gimanain gitu. Itu aja sih. Jadi ya tahu diri dalam artian kalau memang kondisi tulang kita udah nggak oke, ya berarti kita harus nyari cara
dan memang lebih bijak di saat kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang itu tidak membahayakan, daripada kita konyol dan ternyata itu lebih berbahaya di saat kita harus mengobatinya. Dan yang namanya tulang, apalagi di tulang belakang, itu kayaknya nauzubillah kalau ada apa-apa itu bakal runyam banget gitu sih. Makanya aku lebih berhati-hati sekarang, nggak pecicilan seperti zaman dulu gitu. Jadi kayak bawa-bawa juga udah nggak berani yang berat, terus ngangkat udah pasti enggak, itu sudah tidak aku lakukan sejak lama kalau untuk ngangkat-ngangkat gitu. Jadi kalau misal ketemu temen dan dia punya anak nih suruh gendong, ya maaf bukan kamu gendong anaknya, tapi saya tidak kuat untuk melakukan itu dan itu sangat berbahaya untuk saya gitu. Jadi ya sudahlah, jadi ya ya gitu. Intinya sih kita tahu diri, kita tahu kapasitas diri kita itu sejauh mana. Jadi kita juga nggak nekat-nekat banget. Kalau memang itu efeknya malah jadi konyol, ya itu alangkah baiknya kalau kita lebih bijak sih sama kondisi diri gitu. Terus buat teman-teman yang masih treatment, yang lagi memberanikan diri mau treatment, atau mungkin yang sama merasakan ada metastasis di organ manapun atau mungkin di bagian tubuh manapun, semoga kita selalu dikuatkan. Semoga kita bisa melewati ini dengan baik. Dan walaupun metastasis itu adalah indikator kita di stadium 4, tapi ya semoga walaupun stadium 4 kita masih bisa bertahan, karena memang yang survive di stadium 4 juga insya Allah banyak, dan semoga kita salah satu dari itu. Oke, tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berjuang untuk kesehatan kita, berjuang untuk orang-orang tersayang kita, berjuang untuk tetap selalu bahagia. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.